Sekolah anak tiap pagi ada waktu untuk menyanyi lagu kebangsaan. Apa yang harus anak lakukan? Soalnya jika anak tidak lakukan, anak ditegur guru. Tak usah ikut. Sekarang saya nggak usah ikut. Masa dia mulut kita sih? Jumpa lagi bersama saya Yusuf Muhammad. Ada peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya apa? Artinya dimanapun kita berada, maka kita harus menghormati adat istiadat maupun aturan yang berlaku dimanapun tempat kita tinggal. Nah, tapi bagaimana setelah kita melihat cuplikan video tadi? Menurut Anda, aneh tidak jika ada orang yang tinggal di sini, ya kan? Mencari nafkah di sini, makan, minum, buang kotoran dan tidurnya juga di sini di Indonesia. Tetapi dia justru menyarankan murid sekolah untuk menolak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tahukah bahwa banyak di berbagai negara, termasuk di negara yang berbasis agama Islam seperti Arab Saudi misalnya, dan juga bahkan di negara tetangga kita seperti Malaysia, jika ada warga negara yang ingin memiliki kartu tanda penduduk sebagai warga negara atau KTP, maka mereka ini harus wajib hafal lagu kebangsaan negaranya masing-masing. Nah, kenapa demikian? Karena lagu kebangsaan adalah bagian dari ekspresi dalam menunjukkan semangat nasionalisme dan patriotisme pada segenap anak bangsa terhadap negara dan tanah airnya. Indonesia sekarang ini bisa berdiri tegak. Ini bukan cuma-cuma, bos, bukan gratis, tetapi itu karena kucuran keringat, darah dan nyawa para pejuang. Tapi saya heran kenapa di Indonesia banyak sekali yang ingin punya KTP, tetapi mereka ini tidak seakan-akan tidak diwajibkan untuk menghafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Malah tidak sedikit juga ada warga negara yang menolak dan bahkan mengharamkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hanya karena menyanyikan lagu kebangsaan, kemudian langsung dianggap dapat melunturkan keimanan. Ada yang semangat membela tanah airnya, tapi kemudian dinyinyiri katanya membela tanah air itu tidak ada dalilnya. Jadi tidak perlu, menurut mereka begitu. Dan banyak lagi narasi-narasi sesat yang menurut saya sudah sejak lama coba ditanamkan oleh kelompok takfiri di dalam pikiran generasi anak muda bangsa kita. Lah, yang begini ini kan sangat berbahaya, bos. Dan terbukti baru-baru ini di saat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ketika mengeluarkan surat edaran nomor 29 tahun 2021 tentang memperdengarkan lagu Indonesia Raya, maka tidak sedikit juga ada saja kelompok yang menolaknya. Mereka protes dan kepanasan, mirip seperti setan yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lihat saja seperti pemimpin Partai Umat, Amin Rais. Dia protes keras dengan adanya kebijakan Sultan tersebut. Katanya kebijakan yang diterapkan itu seperti di Korut, yang dikenal sebagai negara komunis. Padahal surat edaran itu hanyalah berupa himbauan, bukan kewajiban yang kemudian ada sanksinya jika himbauan tersebut tidak dilaksanakan. Lagian tujuan surat edaran itu kan bermaksud untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme dan kecintaan rakyat terhadap tanah airnya. Namun demikian, protes yang dilakukan Amin Rais itu justru berbeda dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang justru malah mendukung himbauan atau langkah dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Nah, setelah tahu Amin Rais dan Basalamah yang terkesan menolak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, jujur saja saya jadi curiga. Jangan-jangan memang benar ada gerakan terstruktur dan masif untuk melunturkan semangat nasionalisme anak-anak bangsa kita. Kalau ini benar, maka sangat berbahaya dan tidak boleh dibiarkan ini, bos. Apalagi kita tahu seorang Basalamah juga pernah diundang untuk mengisi ceramah di instansi kepolisian yang kemudian sempat diprotes oleh NU juga. Nah, coba bayangkan bagaimana jika aparat kepolisian dan generasi anak bangsa kita dicekoki ceramah oleh orang yang menolak lagu kebangsaan kita. Apa itu tidak berbahaya, bos? Ada yang mengatakan menyanyikan lagu kebangsaan dapat melunturkan keimanan. Ada juga yang mengatakan bahasanya membela tanah air tidak ada dalilnya.
dan lain-lain. Lah, apakah mereka semua yang mengatakan demikian itu sudah jauh lebih hebat dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, seorang pahlawan dan juga tokoh ulama besar pendiri NU? Apakah mereka juga tidak melihat bagaimana ketika Palestina ini berdarah-darah hanya untuk membela negara dan wilayah teritorialnya? Melihat semua fenomena yang mengerikan itu, saya kira sudah saatnya negara dan pemerintah ini harus tegas, bos. Buatlah aturan yang konkret, setidaknya bisa dimulai dari siapapun yang ingin mengurus atau memiliki KTP Indonesia. Maka dia harus dan wajib hukumnya untuk hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kalaupun memang aturannya itu sudah ada, ya tolonglah diimplementasikan di lapangan. Masa banyak yang hidup dan mencari nafkah di Indonesia, tapi mereka ini tidak mau ikuti aturan yang ada di negara kita. Lah, ini kan aneh, bos. Sedih rasanya ketika kita melihat kelompok-kelompok seperti ini terus saja seenaknya menolak Pancasila, menolak merah putih, menolak lagu kebangsaan Indonesia Raya. Padahal kemerdekaan itu diraih dari perjuangan cucuran keringat, darah, dan nyawa para pahlawan kita, bos. Ya, saatnya negara harus tegas. Gak bisa harga diri bangsa dan negara ini dilecehkan oleh warga negara Indonesia atau siapapun, apalagi oleh warga negara impor. Ya, sekali lagi, coba lihatlah bangsa Palestina, bagaimana mereka dari sejak zaman Majapahit sampai sekarang ini terus konflik dengan Israel hanya karena urusan teritorial dan wilayah. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya mereka antara Israel dan Palestina tidak ada kaitannya dengan persoalan etnis atau agama. Mereka selama ini konflik hanya karena urusan teritorial dan wilayah. Maka dari itu saya ingin tegaskan sekali lagi, mempertahankan negara dengan menanamkan rasa semangat nasionalisme itu sangat penting, bos. Jadi apabila masih ada yang mengatakan atau bertanya bahasanya emang membela tanah air itu ada dalilnya, ya sebaiknya orang-orang yang seperti itu langsung saja diusir dari negara ini. Mereka adalah sampah yang tidak berguna sama sekali bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Ya, saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik kali ini. Tetap semangat dan terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Sampai jumpa di acara Okidum selanjutnya.